Dan buat Johnny G. Plate yang dianggap sebagai penjilatnya Surya Paloh gitu, saya terus terang penasaran gitu ya, dia jilatnya di bagian mana? Susah untuk dibayangkan dan gak enak rasanya untuk dibayangkan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua hubungan yang terlihat sangat-sangat rumit untuk dijelaskan. Yang katanya sudah putus tapi masih jalan bareng, masih nonton ke bioskop bareng. Pas ditanya enggak kok, kita udah nggak ada apa-apa. Jahat bukan? Bukanlah, itu SBY. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Zulfan Lindan dan Partai Nasdem karena hubungan keduanya akhir-akhir ini jadi sulit sekali dimengerti gitu ya. Ya karena ketika Zulfan Lindan bilang bahwa Anies adalah antitesa dari Jokowi, ini Nasdem dan Surya Paloh kayaknya panik. Langsung mengeluarkan surat penonaktifan dan teguran keras kepada Zulfan Lindan. Tapi Zulfan Lindannya merasa bahwa dia memang sudah nggak aktif sebagai pengurus partai. Dia sudah mundur sejak tahun 2020 gitu. Jadi ketika muncul penonaktifan kemarin menurut dia, jadinya ya salah alamat. Ngapain menonaktifkan orang yang memang sudah nggak aktif dia. Nah, gara-gara cerita Zulfan Lindan ini, saya akhirnya mencari tahu siapa si Zulfan ini. Ternyata dia memang adalah seorang politisi yang cukup senior di Indonesia karena dia sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 1999 sampai tahun 2004 dari Partai PDI Perjuangan. Ternyata mantan banteng gitu ya, makanya berani sekali ngelawan Surya Paloh. Barulah kemudian tahun 2014 sampai 2019 dia menjadi anggota DPR dari Partai Nasdem, dan dari sini itu tidak dijelaskan pada tahun berapa dia masuk dan bergabung kepada Nasdem, tapi pada intinya dia sebelumnya adalah politisi dari PDI Perjuangan. Sehingga dari cerita ini gitu ya, saya akhirnya juga menunggu gitu ya, apakah ada cerita-cerita goda-godaan gitu ya, iming-iming ketika Zulfan ditarik atau diajak masuk ke Partai Nasdem. Ini menarik kayaknya, karena saya pernah ketemu sama beberapa orang gitu, terus kemudian ceritalah mereka-mereka ini terkait Nasdem dan Surya Paloh gitu. Karena salah seorang kemudian cerita bahwa dia pernah ditelepon sama Surya Paloh dan dijanjikan sesuatu gitu. Wah, kamu ini sudah kayak keluarga saya, kita itu satu visi, satu misi, ayo kita bangun Nasdem bersama-sama. Dia ceritalah dan semua yang dijanjikan sama Surya Paloh gitu. Nah, teman saya yang lain yang di sebelahnya dengar gitu, lah kok janjinya kok sama saya. Jadi pola-pola perekrutan orang-orang di Nasdem itu kayaknya ya mirip-mirip gitu. Nah, Zulfan Lindan ini seperti apa dulunya? Karena kalau ngelihat keberanian Zulfan Lindan hari ini berhadap-hadapan langsung dengan Surya Paloh, ini sesuatu yang ajaib gitu. Karena sejauh ini, sejak Nasdem berdiri, itu nggak pernah ada kadernya yang langsung berhadap-hadapan dengan Surya Paloh gitu. Ini loh jelantik aja yang ya anggota partai gitu ya, yang kemudian nggak setuju dengan pencapresan Anies gitu. Tapi dia nggak menjelek-jelekan Surya Paloh, tetap menganggap bahwa Surya Paloh itu adalah bapak dia sebagai orang yang mengajari politik kepada dia. Tapi Zulfan Lindan enggak. Langsung dibongkar keburukan-keburukan Nasdem dan Surya Paloh. Jadi kayaknya Zulfan Lindan itu mungkin ibarat orang pacaran, dia tuh dulunya ditembak duluan gitu ya. Jadinya sekarang dia ngerasa berharga sekali gitu, sehingga ketika dicampakkan, dinonaktifkan, akhirnya dia melawan gitu. Dulu aku yang kau cari, sekarang kau campakkan. Ya kira-kira gitulah, karena ketika surat itu menyebar, surat penonaktifan Zulfan Lindan menyebar di sosial media dan media, itu ternyata Zulfan sendiri nggak nerima langsung gitu. Jadi dia taunya juga dari sosmed, dari media gitu. Nah, gara-gara ini Zulfan ini nanya ke Surya Paloh, protes lewat WA gitu. Bang,
ini gimana partai kita, administrasi kita ini jelek sekali kalau kayak gini, katanya. Saya tuh dapat surat dari sosial media. Padahal surat itu buat saya, katanya. Nah, Surya Paloh cuma cengengesan. Cuma ketawa, katanya. Inilah yang menunjukkan bahwa pemimpin seorang Surya Paloh ini nggak mau dengar cerita aslinya, cuma dengar dari penjilat dan para pengamen. Yang menjelek-jelekkan si Zulfan Lindan, sehingga muncullah surat teguran atau surat penonaktifan itu. Sehingga dari pernyataan Zulfan Lindan ini bagi saya jadi terkonfirmasi gitu, bahwa Surya Paloh itu jarang mendengarkan opini-opini atau pendapat orang lain, sehingga dalam kasus pencapresan gitu ya, yang terlihat sangat sembrono gitu ya, yang kurang informasi, yang emosional gitu ya. Ini kan jadi terkonfirmasi seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di hari ulang tahun Golkar kemarin gitu. Yang jangan kurang informasi gitu ya. Jangan karena kurang informasi terus kemudian mencapreskan seseorang, deklarasi seseorang secara sembrono. Nah ini salah satunya Surya Paloh. Jadi kayaknya memang menyindir Surya Paloh secara langsung hari ini terkonfirmasi gitu, karena di sekeliling Surya Paloh menurut Zulfan Lindan itu isinya ya pengamen dan pengamat yang bercerita ulang. Yang dikemas ya gimana sih pengamen gitu, mengemas ulang gitu kan. Penjilat gimana sih? Wah, nggak tahu saya penjilat tuh kayak gimana. Ini kok ada jilat menjilat, ini apa ya? Dan di podcastnya Akbar Faisal gitu ya, ketika Zulfan Lindan ini bercerita soal Nasdem dan Surya Paloh, itu kan dikonfirmasi. Yang dimaksud penjilat itu siapa sih maksudnya gitu ya? Yang dianggap pengamen dan sebagainya itu siapa sih sebenarnya? Ya, siapa lagi kalau bukan sekjen itu? Sekjen yang tanda tangan surat penonaktifan dia ya. Padahal dulu ketika dia mundur, dia juga tanda tangan katanya sih sekjen ini, Johnny G. Plate. Dan Zulfan Lindan juga menertawakan menteri-menteri Nasdem di kabinet hari ini, karena menurut dia ketika menteri-menteri mau maju sebagai capres gitu ya, ada ancang-ancang untuk maju sebagai capres dan sudah ditanya sama Presiden Jokowi, itu ada satu menteri dari Nasdem yang katanya ketakutan di reshuffle gitu ya, Johnny G. Piring gitu ya, dalam kesimpulan saya gitu ya, ya karena dia yang paling banyak bikin kesalahan tuh. Gara-gara saking takutnya Johnny G. Plate ini gitu ya, dia kemudian mengusulkan agar menteri-menteri yang mau maju sebagai capres itu untuk di reshuffle atau mengundurkan diri gitu ya. Dia mengusulkan kayak gitu karena dia khawatir dirinya di reshuffle. Jadi ada menteri nggak perform, takut di reshuffle, terus mengusulkan orang lain agar di reshuffle untuk mempertahankan dirinya supaya nggak di reshuffle. Lucu Nasdem ini. Tak pikir benar juga gitu. Hari ini setelah Nasdem mengusung Anies, nggak mundur menteri-menterinya, bertahan gitu. Padahal dulu mengusulkan agar menteri-menteri yang mau maju sebagai capres katanya mundur gitu. Nah sekarang partainya mengusung orang dari oposan gitu ya, terus berkoalisi dengan Demokrat, dengan PKS gitu. Menterinya nggak mundur, nggak tahu malu gitu kan. Jadi dari apa yang sudah dilalui oleh Nasdem dalam 1 bulan terakhir ini gitu ya, nggak nyampe sebulan lah, baru 20 harian gitu ya, ini kayaknya jadi apes berturut-turut gitu ya. Setelah Nasdem mencapreskan Anies gitu ya, mengumumkan bahwa Anies sebagai capresnya, itu kan ada beberapa orang kemudian mengundurkan diri, termasuk salah satunya adalah Nilo Jelantik. Terus kemudian sekarang muncul lagi Zulfan Lindan. Lalu muncul isu soal lagu yang dicomot-comot. Jadi ada lagu orang dipakai untuk kampanye Anies Baswedan gitu sama Partai Nasdem. Ditagih sama yang punya lagu, bayar dong. Ini kayaknya Nasdem emang suka caplok gitu ya, suka ambil tanpa izin. Ya karena ketika Ganjar dicalonkan gitu, Andika Perkasa dicalonkan padahal masih aktif sebagai Panglima TNI, ini kan kayak main comot aja gitu. Jadi kalau urusan yang serius seperti capres aja bisa main comot, apalagi cuma soal lagu. Makanya lagu-lagunya tuh banyak yang comot. Tapi ada satu yang lebih menarik lagi dari cerita soal Zulfan Lindan ini terkait
cerita menteri-menteri Nasdem dengan kasus-kasus korupsinya gitu. Karena beberapa hari, jadi kemarin gitu ya, beberapa hari yang lalu Kejagung itu mengkonfirmasi bahwa kasus korupsi proyek BTS di bawah Kementerian Kominfo gitu ya, itu akan segera dilakukan gelar perkara. Nah, beberapa hari sebelum muncul berita ini, itu muncul tulisan juga di siwot.com, di website kami gitu ya, terkait cerita dari 3 menteri yang dari Partai Nasdem yang punya banyak kasus di dalamnya, tentu saja kasus korupsi. Nah, salah satunya adalah si Kominfo ini gitu. Jadi sebelum Kejagung mengatakan bahwa kita akan segera melakukan gelar perkara, kasus ini, cerita ini muncul lebih dulu di Siwot. Habis itu muncul di banyak grup-grup WhatsApp gitu. Jadi buat teman-teman yang belum baca, nanti baca atau saya ceritakan sedikit terkait apa yang dituliskan. Karena salah satu poin pentingnya gitu ya, yang sekarang sudah terkonfirmasi lewat media mainstream, itu terkait proyek BTS. Jadi si Kominfo ini bekerja sama dengan Dirut Anang Latif katanya untuk melakukan pembangunan satelit Satria dan satelit HBS. Jadi satelit Satria ini nilai anggarannya 7,68 triliun rupiah dan satelit HBS anggarannya 5,2 triliun rupiah, dan ini naik dari sebelumnya, rencana awalnya itu hanya 3,9 triliun. Nah, yang menarik dari proyek BTS ini, itu ternyata perusahaan yang menang tendernya itu dilakukan secara tertutup dan nggak transparan gitu. Jadi tiba-tiba sudah menang aja konsorsium atas nama Konsorsium Nusantara Jaya. Jadi di dalamnya ini ada 3 perusahaan dan 3-tiganya ini ya jadi pemenang dari pembuatan satelit Satria dan satelit HBS ini. Nah, hari ini kasus ini sedang diselidiki karena menurut informasi yang bisa kita baca sudah secara terbuka dan sudah beredar di mana-mana, ini memang melibatkan kerjasama antara Johnny G. Plate dan Dirut Anang Latif gitu, sehingga proyek ini memang syarat manipulasi, syarat korupsi gitu, sehingga sekarang sedang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Dan cerita di balik ini gitu ya, ternyata ada kaitannya dengan pencapresan Anies. Karena ketika kasus ini mulai diselidiki sama Kejagung gitu ya, itu Nasdem tuh kayak panik gitu katanya gitu ya, karena kata tulisan yang saya baca ini. Lalu kemudian untuk menaikkan posisi tawar Nasdem gitu ya, maka Nasdem berancang-ancang untuk mencapreskan Anies sebagai capres dari Nasdem agar bisa menutupi kasus korupsi proyek BTS ini. Karena misalkan nanti proyek ini benar-benar diproses sama Kejagung gitu ya, Nasdem punya pembelaan, terzolimi sama pemerintah. Dan nanti bisa dapat pembelaan dari teman-teman para pendukung Anies ya. Iya kalau ada, iya kalau mau bela gitu ya. Lawang pendukungnya Anies orang-orang FPI yang emang nggak suka Nasdem kok. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi ini untuk menaikkan posisi tawar katanya, maka kemudian Nasdem coba mencapreskan Anies. Tapi ternyata pemerintah dan Kejaksaan Agung nggak mundur gitu. Tetap diproses, tetap akan digelar perkara, sehingga dari cerita ini, dari kasus BTS ini akan membuka banyak cerita dan mungkin akan menjadi skandal yang sangat-sangat luar biasa di kasus korupsi jelang pemilu 2024 gitu. Karena kalau ini sampai bisa mencopot Menteri Nasdem, salah Sekjen Nasdem ya ini Johnny G. Plate, ini kayaknya goyang partai ini gitu ya. Bukan cuma tenggelam dan kalah sama Perindo, kayaknya tambah hancur tuh, nggak masuk ke Senayan gitu. Karena kita juga tahu sih sebelumnya dulu gitu ya, pernah ada cerita juga ketidakharmonisan antara Surya Paloh dengan Jokowi ketika Jokowi sempat mau mengganti Kejagung yang waktu itu dari Nasdem gitu ya. Tapi kemudian Nasdem itu mengancam bahwa kalau sampai dicopot, diganti, kita akan tarik dukungan dari koalisi pemerintah gitu. Nah, sekarang karena Kejagungnya sudah di luar
Partai Nasdem sudah bukan orang Nasdem, jadinya sekarang kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh menteri-menteri Nasdem akhirnya ditindaklanjuti. Nah, ini akan membuka cerita baru terkait Nasdem, terkait keapesan-keapesan yang diterima oleh Nasdem gitu ya, secara berturut-turut selama 20 hari terakhir ini. Banyak gitu. Gara-gara Anies nih banyak apesnya, ya surveinya ya turun drastis gitu, kalah sama Perindo. Ini Zulfan Lindan muncul dan melawan Surya Paloh dan membuka bahwa Surya Paloh itu katanya kalau pidato memang hebat, sangat demokratis, nasionalis, tapi jiwanya itu nggak ada. Dan menteri-menteri Nasdem ini main dua kaki semuanya gitu. Yang namanya orang main dua kaki ya begitulah katanya. Jadi ya mari kita nikmati cerita-cerita dari Partai Nasdem ini, dan ini menjadi konsekuensi dari mendukung Bapak politik identitas di Indonesia. Karena bagi saya gini, hari ini di Partai Nasdem kader-kadernya gitu, saya yakin, saya sangat-sangat yakin, karena Nasdem ini partai nasionalis, maka kader-kadernya saya yakin banyak yang nasionalis gitu ya. Jadi hari ini mungkin hanya Zulfan Lindan, ke depan mungkin akan ada orang lagi gitu. Apalagi kalau misalkan nanti Johnny G. Plate benar-benar terkena kasus korupsi, wah itu kayaknya nyampe tuh ke Surya Paloh. Ya kita tunggu saja gitu keberanian kader-kader Nasdem untuk melawan dan berbicara gitu, karena memang politik itu terkait konsistensi, terkait kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Jadi kalau ucapannya bilang bahwa kita menghindari politik identitas tahun 2024, tapi yang dicalonkan adalah Anies Baswedan, itu kan jadi terkonfirmasi pernyataan Surya Paloh seperti yang disampaikan oleh Zulfan Lindan. Bicaranya aja demokratis, nasionalis, jiwanya nggak ada. Nah ini salah satunya, buktinya gitu. Bukti konkretnya dia masih mencalonkan Anies sebagai capres dari Nasdem. Ya meskipun sampai sekarang masih belum lengkap koalisinya. Jadi ya keapesan-keapesan ini semoga membuat Nasdem akhirnya tambah terpuruk. Dan buat Johnny G. Plate yang dianggap sebagai penjilatnya Surya Paloh gitu, saya terus terang penasaran gitu ya, dia jilatnya di bagian mana? Susah untuk dibayangkan dan gak enak rasanya untuk dibayangkan. Ngejilat kok Surya Paloh gitu kan? Surya Paloh kan gak enak kalau dijilat. Yang lain lah gitu kan. Tapi ya gak tahu, itu kan tuduhan-tuduhan dan cerita dari Zulfan Lindan terkait penjilat-penjilat di sekitar Surya Paloh. Jadi ya kita doakan semoga Nasdem kalau masih mendukung Anies semakin terpuruk, semakin nggak terpilih. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.